penelitian berarti memotret dan nanti apakah ini sesat atau tidak sesat. Ini kan ada komisi yang lain, komisi fatwa. Kemudian bagaimana meluruskan itu kan ada komisi dakwah. Intinya tugas kami adalah memotret, meneliti, kemudian melakukan pembahasan pengajian tentang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan juga menginformasikan mengenai salah satu bidang di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, yaitu bidang pengkajian dan penelitian. Dan saat ini saya bersama dengan Profesor Dr. Zurqoni MAG. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah ya Pak. Terima kasih banyak karena sudah memberikan waktu luangnya untuk bisa sharing hari ini. Dan kita akan membahas atau mengulik informasi seputar tentang bidang pengkajian dan penelitian MUI Kaltim ini Pak ya, kepada masyarakat, agar masyarakat tahu apa nih ya peran dari bidang ini gitu ya kan. Nah, sebelum kita masuk ke sana Pak, kita melihat bahwa banyak sekali sekarang ini berbagai isu-isu di masyarakat, baik itu seputar praktik ataupun ideologi-ideologi yang menjadi tanda tanya di masyarakat. Nah, mungkin nanti kita akan membahas apakah ada ciri-cirinya nih Pak ya dari bidang ini gitu. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya Pak, mengenai peran dari bidang pengkajian dan penelitian ini lebih fokus kemana Pak? Baik, terima kasih. Saya di bidang pengkajian dan penelitian. Peran yang diberikan adalah melakukan penelitian, pengkajian terhadap aliran atau kebijakan berkembang di masyarakat, sekaligus melakukan pengkajian terhadap aliran maupun kebijakan tersebut. Selain itu juga di bidang ini melaksanakan seminar lokakarya dari hasil-hasil penelitian maupun pengkajian terhadap aliran kebijakan yang ada, melakukan pelatihan, diseminasi, masih terkait dengan itu adalah aliran kebijakan yang berkembang di masyarakat saat ini. Berarti ada pelatihan juga ya Pak ya yang dilakukan oleh bidang pengkajian dan penelitian MUI Kaltim ini? Ya, tentu diperlukan namanya pelatihan penelitian sosial keagamaan, karena itu masih inline dengan itu. Kalau selama ini apa yang sudah dijadikan pelatihan ya Pak dalam hal itu? Meskipun intensitas dan frekuensinya tidak terlalu sering, tapi kegiatan sudah dilakukan, yakni melakukan penelitian, pelatihan penelitian, sekaligus mendorong kepada terutama generasi muda Muslim untuk memiliki komitmen ke situ. Dan selain itu juga kami telah melakukan penelitian tentang aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat, yang itu berkolaborasi dengan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang sekarang berubah nama menjadi BRIDA. Berarti sudah bekerja sama dengan BRIDA tadi ya Pak ya. Betul. Dalam hal ini. Kalau melihat dari fokus tadi Pak ya, kan tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa tentang ideologi. Mungkin bisa diberikan informasi Pak mengenai ciri-ciri dari ideologi ataupun praktik yang ada di Kalimantan Timur saat ini. Ya, saya tidak menyebutkan nama aliran dan kepercayaan itu, dan saya tidak menjustifikasi itu sesat, tetapi yang jelas aliran kepercayaan dan praktek keagamaan itu mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah. Misalnya, sebagai Muslim kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
tetapi di masyarakat kita menemukan komunitas kelompok masyarakat yang mengaku Muslim, tetapi dia punya keyakinan bahwa tidak wajib sholat 5 waktu. Jadi ada yang tidak wajib sama sekali sholat 5 waktu, ada yang punya keyakinan praktek tidak harus sholat 5 waktu. Maksudnya yang 5 waktu itu ya cukup di cover di sholat subuh yang dianggap itu sudah mewakili semua. Begitu dengan dalil karena tidak ditemukan di dalam Al-Quran tentang perintah sholat ini, sholat itu. Itu yang kami temukan, termasuk kenapa mereka punya keyakinan tidak sholat itu kepada Allah itu cukup dengan istilah iling ya. Dalam kajian tasawuf itu wahdatul wujud, merasa sudah menyatu dan bersatu dengan Tuhan sehingga tidak diperlukan lagi sholat. Termasuk begini, dia punya aturan sendiri di komunitasnya tentang pernikahan. Terus dalam kita kan punya ajaran bermuamalah, silaturahim dan sebagainya. Bahkan mereka sangat menjaga jarak dengan di luar kelompoknya. Harus ada jarak di situ. Berarti privasi ya Pak ya? Ya, tetapi untuk sesama komunitasnya, kelompoknya itu relatif lebih luas. Itu bagian itu. Nah, kalau mau masuk surga di ajaran Islam secara umum kan ada yang harus dilakukan ya. Bagaimana beribadah, kemudian ada janji mendapatkan pahala masuk surga dengan aturan-aturan itu. Kemudian kita temukan di kelompok masyarakat yang memiliki keyakinan aliran itu, meyakini bahwa masuk surga tidak harus dengan ibadah tadi, tidak harus sholat, tidak harus beribadah yang lain, cukup dengan membayar dengan standar yang ditentukan sudah dapat tiket masuk surga. Standar dari komunitas itu sendiri ya Pak? Standar dari keyakinan di komunitas itu. Termasuk tidak boleh ada komunitas lain yang masuk ke rumah ibadahnya. Nah, jadi kalau ada komunitas lain yang masuk ke rumah ibadahnya atau ke rumahnya, bahkan itu kemudian harus dicuci karena dianggap itu najis. Bahkan itu bukan hanya untuk orang lain, termasuk kepada orang tuanya sendiri. Nah, karena beda aliran dengan orang tuanya datang ke rumahnya atau ke tempat ibadahnya, begitu orang tuanya pergi itu juga dilap, disucikan karena dianggap menjadi bagian dari yang najis tadi. Ada juga ada yang seperti itu. Berarti tadi ada praktek-praktek atau ideologi tadi yang mengatakan kayak sholat itu nggak perlu karena udah digugurkan ketika sholat subuh kayak gitu. Jadi zuhur, asar, maghribnya nggak perlu. Gitu ya? Sudah digugurkan dengan membayar dengan berapa rupiah yang ditentukan tadi. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya juga menemukan komunitas masyarakat yang memiliki keyakinan di komunitas masyarakat nelayan ya, karena jarang ke darat ya. Jadi hanya dengan membayar 99.999 ya. Ada juga yang tarif yang berbeda, tapi intinya untuk mendapatkan tiket surga tidak harus sholat, cukup dengan membayar itu. Itu ada kita temukan di masyarakat. Apa yang mendasari mereka memiliki cara pandang demikian, Mak? Tentu lebih memudahkan mereka kan. Di tengah kesibukannya dalam bekerja itu tidak disibukkan dengan harus ibadahnya. Mungkin salah satu pertimbangannya itu. Salah satunya itu ya. Supaya tidak repot. Iya.
Wah, ternyata ada ya Pak ya. Karena selama ini kan kita melihat ya hanya hal-hal dasar ya Pak ya. Apalagi kalau kita sebagai khususnya kayak saya belum tahu tuh kayak ada praktik tadi yang harus membayar 99,99 berarti gugur tanggung jawabnya itu gitu. Ya, yang saya sebut tadi adalah bagian kecil dari temuan penelitian yang kami lakukan. Kami dalam satu tim, dan kebetulan saya memang sejak awal, sejak remaja itu punya nawiro untuk senang penelitian gitu. Masya Allah. Meskipun saya belum pernah belajar metodologi penelitian, tetapi kemauan kuat untuk melakukan penelitian berbagai hal di sekitar kami waktu itu. Sehingga kami menemukan model-model pemahaman, keyakinan, termasuk praktek peribadatan masyarakat. Wah, kalau melihat dari cerita Bapak tadi bahwa udah ada giroh dalam pengkajian dan penelitian nih Pak. Nah, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam hal itu Pak, sebagai kalangan anak muda atau masyarakat umum ketika melihat fenomena di lingkungan sekitar, bagaimana ketika kita bisa peka terhadap hal itu Pak? Apa yang harus dilakukan? Itu adalah motif pribadi saat itu untuk senang melakukan penelitian, dan itu sangat penting dalam kami bersikap dan berkehidupan dengan masyarakat. Tentu berikutnya adalah dilanjutkan dengan belajar metodologi penelitian yang betul, sehingga sampai akhirnya kami mengambil S3 pun namanya penelitian dan evaluasi. Dan apa yang kami lakukan terhadap komunitas yang memiliki kepercayaan, keyakinan, praktek keagamaan yang kita nilai berbeda, ya tentu langkah pertama adalah kita mengajak kepada mereka untuk berada di jalan yang lurus pertama. Kemudian kami tidak langsung memvonis, gitu ya. Kami ajak ke jalan yang lurus karena apa yang dilakukan adalah di luar koridor syariat Islam. Dan kalau kemudian dia masih nekat untuk melakukan itu, ya itu pilihannya ya. Itu pilihannya selama tidak mengganggu berkehidupan bermasyarakat, apalagi menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, kalau kemudian sampai pada tahapan dia harus mengganggu ketentraman orang lain, masyarakat, sampai mengkafir-kafirkan, nah yang itu baru kita hadapi untuk secara sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Oke, berarti kalau tahapan dalam bidang pengkajian dan penelitian ini berarti kurang lebih seperti itu ya Pak ya pendekatannya? Betul. Penelitian berarti memotret dan nanti apakah ini sesat atau tidak sesat. Ini kan ada komisi yang lain, komisi fatwa. Kemudian bagaimana meluruskan itu, kan ada komisi dakwah. Intinya tugas kami adalah memotret, meneliti, kemudian melakukan pembahasan pengajian tentang. Oke, berarti kurang lebih dari bidang pengkajian dan penelitian ini bekerja sama juga dengan bidang fatwa dan juga dakwah ya Pak ya di MUI Kaltim ini. Tentu tidak bisa dilepaskan ya, karena masing-masing punya peran yang masih beririsan. Dan dalam kegiatan penelitian itu ada yang kolaborasinya dengan satuan kerja tertentu yang tadi saya sampaikan, ada juga kerjasama di internal, misalnya dengan kawan-kawan peneliti di lingkungan kampus, itu juga yang muaranya pada kajian keislaman. Berarti memang perlu untuk kolaborasi tadi akhirnya bisa menghasilkan sebuah produk dari penelitian itu ya Pak? Penting dilakukan kolaborasi ya, karena ada beberapa faktor, termasuk faktor pembiayaan dan lain-lain. Dan apa yang kami lakukan di tim peneliti itu
masih on progress untuk dapat diterbitkan menjadi buku gitu ya. Oke. Saya penasaran ya Pak, dari tadi kan udah disampaikan bahwa hasilnya sedang on progress. Nah, mungkin kebanyakan dari masyarakat juga bertanya-tanya bagaimana cara prosesnya gitu, sehingga apakah secara gambaran sederhana bagaimana proses dalam pengkajian ini, apakah dilakukan survei ataukah dilakukan studi literatur atau bahkan dialog dengan pakar di luar daripada MUI untuk mengkaji hal tersebut, Pak? Baik, untuk mendapatkan data tentang itu, nah ini juga tidak simpel ya. Saya sebut tidak simpel karena sebelumnya saya juga pernah melakukan penelitian terkait dengan integrasi sosial masyarakat Kalimantan Timur yang ya kita temukan ada di beberapa titik yang memang punya potensi gesekan meskipun tidak kami expose. Kami sering melakukan penelitian dengan cara mengkamuflase, kalau bahasanya kurang lebih bin ya. Jadi kami harus memposisikan diri sebagai berada di bagian dari mereka, sehingga saya menyesuaikan tentang cara berpakaian, cara berperilaku gitu ya. Soalnya kalau kemudian saya menampilkan sosok yang berbeda pasti kan menimbulkan penolakan di awal, penolakan dan kecurigaan, sehingga pada saatnya ketika komunitas banyak yang kadang-kadang juga harus pakai tidak pakai celana panjang ya, tapi celana sepertiga itu ya, sepertiga itu. Kemudian sambil ngobrol-ngobrol dengan masyarakat. Itu adalah cara-cara yang kami lakukan. Dan ini salah satu di luar konteks pengkajian dan penelitian MUI, karena sebelumnya saya juga pernah melakukan beberapa penelitian yang sangat ekstrim. Saya sebut ekstrim, misalnya saya menemukan fakta data di lapangan tentang praktek asusila. Praktek susila. Asusila dalam arti kalau sekarang namanya PSK ya, PSK. Yang notabene penghuninya itu adalah bukan orang yang tidak berpendidikan, orang yang berpendidikan. Ya, ada yang berpendidikan rendah, ada yang berpendidikan tinggi, bahkan ada yang lulusan dari pesantren sekalipun, bahkan punya kemampuan ngaji yang sangat bagus. Ya, ketika ada tamu ya dilayani, kalau nggak ada tamu ya dia ngaji. Ini kan unik ya. Imbang loh ya, balance. Unik ya. Bahkan ada dari kelompok masyarakat yang menengah ke atas yang mungkin ketika mengalami drop down itu kemudian dia berlari ke situ. Ada beberapa yang menemukan apa motif mereka terjun di dunia itu. Nah, ini kan juga saya harus bisa menampilkan diri sebagai peneliti yang tidak dicurigai kan. Kalau kemudian saya masuk dengan sangat formal, saya izin kepada bapak ibu bosnya, kalau saya mau penelitian pasti nggak dapat izin. Sehingga saya harus mengkamuflase seakan-akan sebagai customer gitu ya. Tetapi saya membawa saksi, memantau dari jauh. Supaya ya nggak ada fitnah nanti dikira sebagai customer betulan. Betul Pak. Termasuk ketika saya melakukan penelitian penyalahgunaan narkoba itu kan banyak terjadi di dunia klub malam ya. Ya saya juga harus keluar masuk ke situ dengan tampilan seakan-akan sebagai pengguna juga, supaya interaktif dengan para pengguna, dengan ke diskotik, ke klub malam. Itu juga saya harus membawa saksi. Kenapa? Pasti saya ketemu dengan masyarakat kan.
Nanti jangan sampai ada masyarakat yang menjustifikasi, loh kemarin apa ini? Saya ketemu sama khotbah di masjid saya, kok sekarang ada di sini. Nah, iya betul. padahal saya dalam rangka Pengkajian, penelitian itu. Termasuk yang ekstrim lagi adalah soal ini, penyimpangan perilaku, apa namanya istilahnya, waria ya. Oh, waria ya Pak. Nah, dulu kan masyarakat komunitas yang ramai di Iya betul. itu saya juga lakukan penelitian itu. Wah. Apa dan bagaimana, itu 3 penelitian yang sangat ekstrim. Kalau penelitian yang lain saya kira Iya. biasa-biasa saja ya. Iya itu ekstrim banget sih Pak. Karena kalau salah sedikit aja Salah sedikit bisa terjatuh. bisa muncul fitnah ini Betul. itu. Ya. Betul Pak. Wah ternyata pendekatan yang digunakan itu kita menjadi bagian Menjadi dalamnya bagian ya Pak dari- ya. Karena kalau kita Seakan-akan ya. ya seakan-akan bukan menjadi betulan. Karena kalau misalnya kita membawa jati diri kita yang sekarang nggak mungkin bakalan diterima gitu kan secara pendekatan emosionalnya dengan masyarakat yang terjadi di lapangan kayak gitu. Dan kita harus bisa menjiwa dan menyelami pikiran-pikiran mereka. Ya. Nah kalau dalam aspek pengkajian penelitian Pak, kalau kita sebagai peneliti, hal apa yang mendukung hal tersebut Pak? Karena kan ketika kita berkamuflase menjadi sosok orang yang bukan diri kita itu kan cukup sulit ya Pak ya dalam hal ranah untuk meneliti gitu. Ya. Gimana Pak? Ya tentu yang pertama diperlukan satu strategi ya. Strategi. Harus punya strategi ke situ. Yang kedua diperlukan kesiapan mental ya. Ya. Kesiapan mental. Misalnya saya harus 3 hari 3 malam Oke. tidak tidur supaya kelihatan kusut ya. Iya. Nah, yang saya sebetulnya tidak merokok, tapi di situ saya harus merokok. Wah, Nah, itu ini sulit banget tuh. Sulit kan banget. diperlukan kesiapan mental ya. Iya betul. Oh, kalau strategi yang selama ini Bapak lakukan Pak dalam hal penelitian ini apa Pak? Kalau Supaya sasarannya apa ya? Kena sasaran lah apa yang ingin dikaji, diteliti. ya kalau ini sebagai hal yang biasa, karena saya ketika kuliah itu juga biasa keluar masuk rumah ibadah yang lain. Oh, Tidak bermaksud apapun kecuali melakukan survei, observasi apa dan bagaimana tidak mengganggu siapapun dan kita juga tidak menyalahkan siapapun. Itu saya tempuh bahkan untuk kepentingan disertasi beberapa waktu yang lalu itu akan rencana mengembangkan pendidikan Islam berbasis pluralisme itu dengan cara misalnya ketika belajar Islam ya semua agama ada, ketika belajar Kristen semua agama ada. Rencananya begitu, tapi tidak terlaksana. Kenapa? Karena ada penolakan dari orang tua ya, orang tua, dan kan tentu tidak ingin anaknya disebut menjadi percobaan ya. Padahal tujuannya baik. Andaikan itu kemudian terlaksana maka nanti kedepannya akan menjadi orang-orang yang punya toleransi yang tinggi dalam berkehidupan bermasyarakat beragama itu. Tapi sebagian orang tua itu agak keberatan sehingga kami tidak melanjutkan. Gitu. Karena ada resiko di belakangnya. Ada resiko besar. Karena masih usia SMA yang masih labil kan, khawatir kemudian kecemplung. Betul. Artinya saya sangat concern ke situ sehingga memiliki ketertarikan yang kuat ke situ. Nah Pak, kalau kita kembali ini ke pembahasan tadi dengan background Bapak yang suka juga dengan pengkajian dan penelitian, kalau dari ranah MUI, program apa ke depannya Pak yang akan diusahakan atau direalisasikan agar dalam hal bidang pengkajian dan penelitian ini lebih lebih interaktif dengan isu-isu terbaru, apalagi kan kita sekarang bakalan jadi ibu kota Nusantara gitu Pak. Betul, dinamika kehidupan sekarang makin kompleks. Betul. Dunia teknologi semakin canggih.
kehadiran AI juga di satu sisi bisa menghibur, bisa membantu, dalam sisi lain juga bisa menimbulkan fitnah ya. Betul, Pak. Ketika penggunaannya tidak bertanggung jawab. Intinya dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks ditambah dengan IKN yang nanti keberadaan IKN akan menghadirkan para pendatang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, wilayah dan aliran keagamaan, maka saya kira tetap relevan untuk melanjutkan kegiatan penelitian pengkajian terhadap aliran-aliran paham keagamaan kontemporer, karena yang berkembang sekarang. Seringkali masyarakat ketika menemukan masalah tertentu itu ada yang melakukan sublimasinya, ada yang positif ya. Ada juga yang istilahnya konversi yang melakukan hal yang negatif. Kemudian kepentingan duniawi makin dominan sehingga urusan ibadah terlupakan, dan masyarakat sekarang lebih berorientasi pada pragmatis. Sehingga saya kira siapapun tetap relevan untuk melakukan pengkajian, penelitian terhadap paham aliran keagamaan kontemporer, terus untuk dapat melakukan penelitian dengan baik tentu harus memiliki keilmuan ya, metodologinya, sehingga metode penelitian juga diperlukan. Baik Pak, kalau sejauh ini Pak, kalau tadi kan kita melihat bahwa program kedepannya itu bakalan lebih fokus pada pengkajian tentang ideologi yang ada gitu kan, tentang praktik yang ada gitu, dan masyarakat menerima hasil daripada bidang pengkajian dan penelitian MUI Kaltim sendiri. Nah, kalau melihat dari aspek isu atau topik yang menjadi ciri khas daripada bidang pengkajian dan penelitian MUI Kaltim sendiri apa Pak? Selain yang tadi disebutkan tentang ideologi dan praktiknya. Ya, saya kira yang masih relevan sekarang adalah terkait dengan punya jarak dengan masyarakat, sehingga itu tadi tetap masih diperlukan untuk dapat memotret tentang keberhidupan keberagamaan mereka. Berarti kalau kita lihat dari situ berarti sangat penting ya Pak ya sebenarnya keberadaan bidang pengkajian dan penelitian MUI Kaltim ini, karena bakalan membahas mengenai isu atau fenomena yang terjadi di masyarakat lalu dikaji dan dianalisis lebih dalam ya Pak ya, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang memiliki dasar, bukan hanya sekedar isu ataupun stigma di masyarakat saja gitu ya Pak ya. Misalnya perihal Islam wasatiyah atau Islam moderat itu kan sebetulnya bukan ajaran baru ya. Betul. Itu sudah lama diajarkan, tetapi kan mendapatkan momennya di saat ini dan itu masih relevan. Di tengah kompleksitas kehidupan dan paham keberagaman yang semakin banyak. Kalau sebelumnya disebutkan ada 70 aliran, 70 ternyata lebih banyak lagi. Sekarang ya bertambah lagi. Gitu. Berarti bisa kita lihat bahwa bidang dari pengkajian dan penelitian ini memang mengikuti zaman ya Pak ya, mengikuti perkembangan yang ada sehingga menghasilkan sebuah hasil yang sesuai dengan zaman itu juga gitu. Apalagi saat ini kan dari bidang pengkajian dan penelitian sedang progress untuk penerbitan buku ya Pak ya? Ya, sedang progres buku nanti yang kira-kira bisa dibaca oleh siapapun yang berkepentingan. Baik Pak.
Terima kasih Pak atas sharingnya seputar peran dan fungsi dari bidang kajian dan penelitian ini. Semoga dari masyarakat juga terbantu dan juga bisa memiliki pandangan. Oh ternyata kita bisa juga nih ya bahasanya menerima ataupun mendapatkan hasil daripada Majelis Ulama itu sendiri dalam hal fenomena ataupun isu yang ada di masyarakat ya Pak ya. Baik, ada closing statement Pak untuk masyarakat kita seputar daripada hal ini? Ya harapan kepada kita semua untuk menguatkan pemahaman tentang keislaman yang lurus, sehingga apa yang kita lakukan dalam keberagaman itu ya sesuai dengan konteks dan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi tidak membuat paham aliran sendiri yang tidak didasari oleh pemahaman yang kuat, hanya karena kepentingan pragmatis sesaat, terus memilih cara-cara yang tidak sesuai dengan. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan juga informasinya seputar bidang dari pengkajian dan penelitian ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan masyarakat yang mendengar, karena sebuah peran bidang yang ada di Majelis Ulama Indonesia sendiri memiliki peranan yang sangat besar untuk kalangan masyarakat muslim yang ada khususnya di Kalimantan Timur. Baik, bersama MUI Kaltim menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.